Engkau mesti jadi teladan dalam tindakan, dalam tingkah laku. Kata-kata subaku. Batu uji dari kata-kata ialah apa? Tindakan. Bayangkan kalau kita datang lapar, baik lapar betul-betul terus orang banyak makan makanan dong kelihatan bagus sekali di basa-basi kita bilang begini. Aduh makanan kepo enak siapa yang masak nih? Terus begitu tangga yang dusun suka. Pertama teladan dalam, dua teladan dalam, yang ketiga teladan dalam, yang keempat kasih mungkin bagus, tapi dia begini, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. So ada kasih, mah belum tentu setia. Belum tentu setia, walaupun kasih so ada. Setia itu apa? Setia itu berarti tetap kepada janji. Janji itu selalu melibatkan diri kita, melibatkan Tuhan dan melibatkan orang lain. Orang yang setia tetap kepada janji itu. Saya mau tanya, saudara pernah berjanji? Pernah? Lalu tetap pada janji itu. Saudara lihat kalau itu bertanya terus dia suara makin hilang. Kasih yang sudah bagus, batu uji dari kasih adalah kesetiaan. Ini serius. Karena banyak orang tidak setia. Rata-rata mentor dan staf ini terima gaji tanggal berapa? Jangan setia di tanggal 24. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 dia kurang setia. 24, 25, tapi ini dong setia semua. Ini dong muka setia semua. Saya lihat saudara ini lagu-lagu dengan setia. Setia itu tetap terus pada janji. Ada seorang istri dia bilang dia suami bilang begini, Bapak ini tidak setia, Bapak ini berubah, Bapak tidak seperti dulu lagi. Mama, maksud apa? Bapak sudah berubah. Berubah bagaimana? Bapak ini dulu waktu kita masih pacaran, sedikit-sedikit Bapak suruh ajak makan. Nabas. Dulu Bapak sedikit-sedikit suruh ajak pilih pakaian. RB. Kita motor lain, Bapak yang jawab, fix saya, fix. Ini sedikit-sedikit kalau Bapak datang, Bapak bilang, tutup mata. Wah. Sekarang kalau Bapak tidak begitu lagi, Bapak sudah berubah. Jadi suami begini, Mama, coba Mama pikir, coba Mama. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Jadi bisa jadi Bapak pikir beta nelayan. Oke, sudah mentua isi diam-diam di hati. Malam mau tidur, mentua masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Waktu datang buka pintu mau masuk tidak bisa waktu dia Mama, iya, Mama, yuk buka pintu tidak. Mama tidur di luar. Mama kita dua suami istri, kenapa bikin begini? Jadi istri dia bilang, Bapak coba Bapak pikir. Coba Bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pikir? Karena orang bisa gampang saja berjanji, tapi belum tentu dia pegang kepada janji. Amin kok. Ini laki-laki setia semua. Sempat. Pertama, teladan dalam. Kedua, teladan dalam. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5 terakhir. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Kenapa kesucian menjadi kelas yang paling tinggi? Suci, kudus. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kudus. Sehingga yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu. Jangan sampai kita ajar anak-anak tentang Tuhan, tapi kita sendiri tidak bersatu dengan Tuhan. Jangan sampai kita menyanyi segala macam tentang Tuhan, tapi kita tidak bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena persoalan pada kekudusan. Gelap dan terang. Gelap dan terang bisa bersatu.
itu batu uji dari kesetiaan adalah kekudusan. Kalau kita diterang, ada kaca-kaca semua. Orang yang gelap bisa lihat kita diterang, tidak? Orang yang digelap bisa lihat kita diterang, tidak? Tapi kita yang diterang bisa lihat orang digelap, tidak? Tapi kenapa seringkali orang yang sudah diterang dia kembali ke gelap? Saya sulit untuk menjelaskan dia dalam kata-kata, tapi saya pakai contoh saja. Ini kira-kira pakai bahasa kita bilang. Orang diterang, kalau dia kembali ke gelap, itu kan dia suka begini. Apa itu? Malu. Di saya ada yang suka malu. Dong ada ikut juga. Sebab orang kalau semua luar begini, sedikitnya dia akan begini. Betul. Itu dia mulai bermasalah dengan kekudusan. Saudara lihat sekarang. Pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, itu urusan kita di orang lain. Waktu bicara tentang yang paling tinggi kekudusan, itu urusan diri sendiri dan Tuhan. Siapakah saudara ketika tidak ada seorang pun melihat saudara? Siapa saudara? Terlalu gampang saya menjadi suci di hadapan saudara-saudara. Terlalu gampang seorang pendeta itu menjadi suci di hadapan saudara. Terlalu gampang. Apalagi saya suka begini. Tapi siapakah saudara ketika tidak ada satu mata pun melihat saudara? Itu persoalan kesucian kita dan Tuhan. Di hadapan orang kita bisa munafik sini. Tapi di sini tidak ada yang munafik ya. Ini tulus-tulus saya lihat ini muka polos semua. Tapi siapakah kita ketika tidak orang lihat kita? Hanya Paulus bilang, saya tidak akan menyerahkan sebagian-bagian tubuh itu kepada Allah. Dia bicara tentang tingkat yang paling tinggi dari bagaimana kita menjaga keadaan baik Allah ini, yaitu kekudusan. Mulut yang tidak mabaki itu bukan mulut yang tidak makan sipina, putih suka tidak sikat gigi. Tapi yang bersih. Sikat gigi sehari 24 kali mau kau tukang paman. Bogoy. Kamu tadi mau kasih tahu. Karena itu jagalah hatimu dengan segala apa. Karena dari sana terpantas apa? Ini hati. Dia ada di dalam. Ini sebenarnya tingkatan yang paling tinggi dari sebuah spiritualitas. Dan spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Banyak orang hidup dari luar ke dalam. Dia tidak bisa bikin pesta, tapi karena semua sudah bikin pesta, dia dipaksa diri bikin pesta. Utang sana sini besok pagi petugas koperasi datang untuk sini. Itu kan gerakan dari luar ke dalam. Hidup tidak betul-betul menjadi dirinya sendiri. Hidup hanya dia mau gunting rambut, nanti orang-orang membela apa? Semua tentang orang-orang dan bukan apa yang Tuhan bilang tentang dia. Walaupun kita akan hidup untuk orang lain, untuk Tuhan dan orang lain, tapi mestinya kita sadar untuk ini gerakan-gerakan yang suci untuk hidup. Itu menjadi yang paling tinggi dari keteladanan. Kalau begitu saudara-saudara, ini tanggung jawab yang serius. Tuhan pakai saudara-saudara untuk jadi berkat bagi orang lain. Toh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini Apa? sudah jadi berat. Ada satu waktu nanti saudara tidak berdaya lah. Apakah karena tua? Apakah karena sakit? Apakah karena kecelakaan? Saudara sudah tidak berdaya. Tapi waktu orang lihat saudara, dia ingat saudara, sudah dia sudah jadi berkat. Itu manusia waktu susah sakit, waktu susah sakit, tapi dia sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban.
Terakhir dia baru muncul di situ, orang lihat beban sudah. Jadi sejak awal saudara, Tuhan atur supaya kita pun hidup setelah kita jaga itu keteladanan semua. Pergi sudah untuk atur ini badan dunia. Ubahlah ini dunia oleh pembaharuan budimu. Karena engkau mau belajar dan berubah. Ubah sudah. Kamu beres dulu. Jangan paksa diri rubah dunia, tapi diri rubah diri sendiri. Mau rubah dunia, rubah dari diri. Kita pun hidup dari sini untuk kepentingan orang lain. Tuhan sejak awal atur supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Semua yang berpusat pada diri sendiri Tuhan Allah tidak suka. Contoh, sombong. Sombong itu untuk siapa? Tuhan Allah suka begitu? Tidak. Di sini ada yang sombong? Tidak ada. Makan puji. Itu untuk siapa? Tuhan Allah suka? Tidak. Kita pun hidup ini Tuhan atur supaya kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita di orang lain. Atau kita pun diri supaya waktu kita masuk di tengah-tengah kehidupan di orang lain, kita punya dampak yang baik. Amin kok? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus selamatkan setiap hati yang keras dan biar hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Di mana kita ada, nama Tuhan dipermuliakan. Mari berdoa.